dengan vlogku yang kemarin tuh aku sampai detik ini memang gimana, setiap mau bilang itu kayaknya kok berat, aku cari momen yang pas gitu karena suasana lagi sensitif gitu ya. Mas Bule juga agak sensitif, jadi aku apa ya, karena kita habis 8 tahun anniversary gitu ya, menikah secara Islam. Kalau resminya aku tuh 7 tahun menikah. Jadi rencanaku untuk bilang ke dia itu gimana ya, bingung aku ya, karena ya dulu ya aku bilang, even kamu kalau sudah meninggal pun aku mau tinggal di sini meskipun nggak ada keluarga gitu. Aku janji dulu sama dia gitu. Jadi nggak apa-apa, dia hidup sendiri di sini kan. Gitu. Mungkin aku bisa melakukan bisnis kecil gitu ya. Tapi ternyata semua itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Hai sahabat semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat semuanya, meskipun ya aku belum mandi, masih jelek, ini sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Ini mau lipat-lipat pakaian di ruang cuci. Tuh kemarin udah nyuci, selesai lagi mau dijemur di luar aja. Ini udah kering. Aku mungkin nggak semuanya aku setrika ya. Jadi di sini tuh nggak semua disetrika teman-teman. Jadi hanya yang ya katakan seperti jeans, kalau dia ngelipet hem, tapi kalau baju tidur enggak lah. Gimana ya? Susah untuk mengatakannya ya. Karena ini sebenarnya juga apa ya? Enggak bayangin sih aku kayak gini, kerja kayak gini, apalagi sampai ya kadang kalau malam itu ini jari-jari tangan itu sampai rasanya tuh sakit semua gitu ya. Dan sebenarnya Mas Bule sih bilang ya kamu anu aja, kita buat appointment aja biar nanti dipijat. Tapi aku nggak marem ya dengan pijatan orang Jerman sini tuh kayaknya cuma dibuat geli-geli gitu aja. Di sini modelnya kan kayak fisioterapi gitu. Jadi kita ke pijat fisioterapi kurang lebih 30 menit gitu ya. 30 menit gitu kalau nggak salah itu bayarnya sekitar 400-500 ribu kayaknya ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi aku nggak cocok aja kayaknya gitu. Jadi aku males juga lah, paling aku kasih minyak kayu putih aja, nanti kalau udah rehat dikit itu udah sembuh gitu. Nah hari ini teman-teman, selain aku sibuk masak, sibuk dengan tadi udah habis ganti apa namanya itu, ganti spray ya, kemudian mau lipet-lipet, kemudian aku masak. Hari ini ada teman yang datang ya, sahabat gitu. Aku masak selalu menu Indonesia gitu karena dia suka banget gitu. Yang istrinya meninggal itu sahabatku gitu. Jadi dia datang ke sini sudah hampir 1 tahun yang lalu. Nah aku udah nyicil sih kemarin, kita beli daging dan daging yang bagus gitu. Jadi 30 menit benar-benar dagingnya udah empuk banget gitu. Aku masak dagingnya kayak gini nih, aku tunjukin ya. Dia kayak gini, dagingnya udah empuk banget, super empuk teman-teman. Jadi dia kayak apa ya? Kayak orang Jawa bilangnya daging dendeng kelem gitu ya. Nah rencananya juga aku mau masak mie goreng sama masak capcay rebus deh kayaknya gitu. Jadi itu udah cukup. Terus aku rencana juga mau masak cake itu, cheesecake katanya, cheesecake tapi dia nggak pakai cheese sebenarnya. Jadi cheesecake ala Jerman gitu. Jadi apa ya, sebenarnya nggak pakai keju tapi namanya cheesecake gitu. Nanti mau kasih aku sedikit jeruk mandarin gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, aku lipat-lipat. Nah dengan vlogku yang kemarin tuh aku sampai detik ini memang gimana, setiap mau bilang itu kayaknya kok berat, aku cari momen yang pas gitu karena suasana lagi sensitif gitu ya. Mas Bule juga agak sensitif, jadi aku apa ya, karena kita habis 8 tahun anniversary gitu ya, menikah secara Islam. Kalau resminya aku tuh 7 tahun menikah ya, nanti udah 7 tahun Januari kemarin. Tapi kalau untuk secara Islam aku 8 tahun karena sebelum kita menikah itu jadi kita udah menikah secara Islam dulu gitu.
mungkin hari ini atau besok lah aku akan bilang ke dia pelan-pelan gitu ya. Berat sih aku ya, karena anak-anakku sangat suka dengan Mas Bule ya, tapi kayaknya fisik aku nggak cukup kuat deh. Dan ini kayaknya aku kalau pikiran aku juga mati. Aku terbiasa bekerja dengan otakku ya, tapi di sini cuma kerja fisik, kayaknya aku nggak kuat juga teman-teman. Nah, seperti apa kegiatan aku? Terima kasih banget yang udah support, yang baru ikut bergabung dengan vlogku. Terima kasih banget udah bergabung dengan vlogku. Aku juga mungkin nanti mau sedikit bersih-bersih lah gitu ya teman-teman. Ya, aku mau lanjut dulu untuk lipat-lipat. Ini korden. Untung aja Mas Bule itu nggak nuntut semua harus disetrika atau apa, enggak lah gitu. Justru dia yang bilang nggak usah lah disetrika, nggak usah. Biasanya kan aku semua itu harus disetrika biasanya. Kalau di Indo kan memang semua pakaian termasuk pakaian dalam aja setrika ya. Tapi di sini ya ngiri tenaga lah gitu ya, nggak kuat. Rencanaku untuk bilang ke dia itu gimana ya, bingung aku ya, karena ya dulu ya aku bilang, even kamu kalau sudah meninggal pun aku mau tinggal di sini meskipun nggak ada keluarga gitu. Aku janji dulu sama dia gitu. Jadi nggak apa-apa dia hidup sendiri di sini kan gitu. Mungkin aku bisa melakukan bisnis kecil gitu ya. Tapi ternyata semua itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Aku juga nggak terlalu suka sih dengan mungkin budaya mereka di sini aku nggak terlalu suka ya gitu. Contohnya nih ya, bukannya apa-apa sih aku gitu ya. Kalau di kita misalnya laki-laki perempuan misalnya ya, bukan suami istri gitu, terus dengan tetangga suaminya keluar gitu, terus istrinya tetangga juga di luar, terus mereka ngobrol gitu. Misalnya aku keluar nih gitu, juga paling dia say hello gitu, terus nggak ngajak ngobrol apa ya, sibuk ngobrol dengan suami orang dan istri orang gitu. Kalau di kita kan nggak ya gitu. Itu kayaknya aku juga nggak terlalu serk dengan budaya di sini gitu. Jadi mau aku ibaratnya lalu lalang di luar gitu, mereka ngobrol gitu ya cuek-cuek aja ya, mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi aku nggak cocok aja dengan budaya kayak gitu, aku nggak cocok, nggak pas gitu. Jadi bagi aku ya banyak hal yang buat aku nggak suka lah gitu ya dengan kehidupan di sini juga gitu. Terus dia punya keluarga juga, tapi keluarganya itu gimana ya gitulah. Aku bermimpi untuk menyatukan keluarga, bisa ngundang apa semua, tapi nggak jalan nih. Jadi dia punya, Mas Bule itu punya 4 saudara, yang satu meninggal pas 2 tahun lalu kayaknya meninggal. Terus yang 3 itu semua laki-laki ya. Ya pokoknya mereka sibuk sendiri gitulah. Kalau diajak bertemu gitu susahnya minta ampun gitu ya. Jadi aku jujur kalau misalnya aku punya masalah pun ibaratnya aku lebih lebih milih minta tolong sama sahabatku yang mau datang hari ini daripada dengan saudaranya gitu. Karena secara emosional aku nggak punya hubungan sama sekali gitu. Misalnya nih sakit gitu ya, itu kita sakit gitu, keluarga tuh paling cuma nanya lihat lewat handphone gitu, gimana kabarmu gitu, ya udah gitu, nggak ada lagi nengok atau apa tuh, nggak ada. Pokoknya kalau mereka sibuk ya sibuk gitu. Jadi paling tanya doang gimana kabarnya apa gitu, meskipun opnam di rumah sakit sekalipun nggak ada tuh ceritanya terus nengok-nengok gitu, nggak ada di sini tuh. Jadi beda banget dengan keluarga kita kalau di Indonesia ya. Jadi ya gitu deh pokoknya. Jadi aku kadang tuh juga sekarang juga males. Dulu aku semangat banget gitu untuk untuk mempersatukan keluarganya gitu, tapi sekarang aku males kayaknya. Karena apa, mereka tuh cuma bertemu kalau misalnya pesta ulang tahun kayak gitu doang, itu pun juga baru-baru aja gitu. Aku udah 7 tahun di sini tuh baru kayaknya setahun belakangan ini deh gitu ada ngundang ulang tahun gitu. Biasanya
nggak pernah sama sekali gitu, jadi nggak ada kontak sama sekali gitu. Itu jadi aku gimana ya itu rasanya, pengen pulang. Beda kalau di Indonesia ya, kita setiap saat gitu bisa minta tolong saudara dekat gitu, apalah gitu. Di sini beda banget. Jadi kalau orang nunjukin betapa happy-nya hidup di luar negeri, mungkin kalau mereka punya anak gitu, mungkin kalau aku punya anak juga dengan suami buleku, mungkin aku akan happy. Tapi kalau sendirian kayak gini tuh nggak cocok. Jadi apalagi aku bukan orang yang pikiran aku nggak mati. Aku terbiasa kerja dengan segala kreativitas di otakku gitu. Jadi sekarang ketika aku harus cuma di rumah kayak gini tuh berat banget. Apalagi bekerja dengan tangan ini teman-teman, berat banget rasanya. Jadi apa ya, aku gampang down, gampang bete, terus gampang gampang terus ya sewot gitu deh jadinya. Jadi itulah, daripada nggak bagus ya, mungkin lebih baik aku bilang kalau mau pulang aja. Itu teman-teman ya, terima kasih banget udah yang support, yang subscribe, yang ya please bantu aku untuk bisa kasih semangat supaya aku lebih semangat lagi gitu ya. Itu teman-teman, aku akan tunjukkan apa yang aku lakukan hari ini. Terima kasih, sehat selalu, dadah. Aku mulai masak ini teman-teman, ini untuk mie ya. Jadi ini 5 butir bawang putih yang besar banget gitu, aku gecek aja, aku tumis dengan sedikit minyak ya. Ini aku suka pakai panci ini karena nggak lengket. Terus kalau minyak banyak itu nggak tumpah-tumpah kayak di wajan, kadang lengket gitu ya. Ini nggak lengket sama sekali, jadi aku suka. Ini setengah kilo ayam ya. Kemudian ini juga sudah ada kecap manis, ada kecap asin, ada saus tiram, itu ada wortel, kemudian ini ada sawi. Aku punya kol juga sih, ini udah seledri udah aku siapin. Nanti mau aku kasih jamur juga sih, jamurnya belum datang, masih boleh lagi aku titip. Itu nanti mau aku kasih 2 buah telur juga sih. Kayaknya mie goreng tuh kalau dikasih telur gitu enak kayaknya. Kayak gini lah. Sayuran ini nanti tidak langsung aku masukkan. Jadi sayuran ini nanti akan aku akan aku masak tersendiri. Jadinya nanti ketika mau disajikan baru sayurnya dijadikan satu dengan mie biar wajahnya cantik gitu. Jadi nanti mau aku rebus sebentar saja gitu, dikasih minyak dikit biar warnanya cantik. Kemudian nanti digongso sedikit dengan bawang putih gitu, dengan kasih garam dikit, jadi nanti bisa dicampur ke mie-nya gitu. Jadi wajahnya tetap cantik ketika disajikan. Ini bawang putihnya biar mateng dulu ya. Ini terus masukkan ayamnya. Ini ayam setengah kilo. Jadi mie goreng tapi banyak ayamnya. Aku masak capcay nanti. Mau masak capcay kasih ayam sama udang ya. Kebetulan aku semua punya bahan-bahannya. Kecap asin dikit. Merica. Aku kalau masak kayak gini teman-teman, jadi asal masuk aja gitu, nggak pakai takar-takaran. Tapi alhamdulillah sih masakanku selalu pas. Yang penting kalau garam hati-hati gitu. Jadi ini telur biar di pinggiran gini. Biar telurnya berasa, dikasih garam dikit dulu telurnya. Tuh.
ini otodidak aja ya. Ini kan nggak lengket sama sekali pancinya, ini aku suka gitu. Panci serbaguna. Biar ayamnya mateng dulu teman-teman, ini ayamnya belum mateng. Sekarang aku masukkan minyak banyak karena pada suka. Sekarang aku mau kasih kecap deh, kecap manis ya. Kasih garam dikit ya, dikit demi sedikit gitu. Ini nggak pakai penyedap aja rasanya udah enak. Gitu aku tambahkan saus tiram teman-teman. Kalau dihitung-hitung ya mungkin 2 sendok makan aja gitu. Terus habis sendok apa namanya ya, ini aku pakainya mie ini loh, mie spaghetti loh ini, karena mau cari mie yang kayak di Indonesia tuh kalau nggak toko Asia tuh susah gitu. Ini aku pakai mie spaghetti, aku malah suka karena nggak hancur gitu ya. Terus nanti di atasnya ditambah lagi gitu ya. Jadi ini dagingnya, itu bakminya, ada perkedelnya, kemudian juga ada apa namanya ya, kayak capcay basah gitu deh. Oh, Brüder, genug. Was hab ich so eine Erinnerung? Surprise. Ich hab's nicht, oder? Soll ich klein treten? Boleh lagi di sana itu. Lagi bersantai. Hai darling. Darling. How are you? So mad. What are you doing? You are relaxing. Natürlich. Darling. Sie ist gerade vorbeigegangen. Darling. Ja. Can I say something? Ja. Was ist passiert? Deine Obstschale ist verkauft für 57 €. Can I say something to you? Ja, guck mal, was kannst du machen? Help me! Help me! Help! Say something to him. Please. I want to go home. What? Yeah, How long? forever. What? Crazy? No, I'm not crazy because I'm not crazy. I want to go home forever.